Dalam episode ke-15 kali ini, kita melihat Sairoi baru saja ditabrak dan tak sadarkan diri. Genso sangat panik, seketika dia langsung memanggil ambulan, tetapi orang-orang ini akan menyerangnya. Dan tanpa sengaja Genso menelpon Sengkwon. Karena memang terdesak, Sengkwon hanya diberitahu Jisoo saat ini diculik dan Sairoi terluka parah. Lalu HP-nya Genso langsung dihancurkan. Genso dibuat pingsan oleh mereka. Kemudian Genso dibawa bersama dengan Jisoo di mobil. Mereka akan dibawa pergi. Sedangkan Sairoi yang ada di pinggir jurang dibiarkan begitu saja dan diperlihatkan Sairoi selamat karena ambulan datang ke sana. Sengkwon dan Hyunhee sangat panik dan berita tentang Sairoi yang tabrak lari langsung menyebar. Lalu semua orang menunggu kesadaran Sairoi. Ternyata Sengkwon menemukan kamera dari CCTV bahwa Jisoo pingsan dan diculik. Sengkwon baru saja mengingat kemarin ada mobil hitam dengan banyak orang memasuki rumah sakit dan Sengkwon mengenalinya. Dahi juga mendengar kabar kalau Sairoi sedang kritis. Genso juga tidak bisa dihubungi dan diperlihatkan Genwon, Genso dan Jisoo berada di gudang. Mereka berdua diikat. Tujuan Genwon ingin balas dendam dengan Sairoi. Selanjutnya dia ingin membalas kelakuan Jisoo 4 tahun lalu karena rekaman dari Jisoo membuatnya dipenjara. Genso mencoba menyadarkan kakaknya ini semua adalah kesalahan yang dibuat ayahnya yaitu Daehi. Tetapi karena dendamnya sudah menyelimuti pikirannya, Genwon akan membunuh semua musuhnya. Jisoo di sana menangis ketakutan, lalu Genwon pergi. Jisoo di sini ternyata pura-pura ketakutan dan mencoba melepaskan diri. Dia mencoba melepaskan dari ikatan ini. Dan dari luar mafia ini meminta bayaran dari Genwon. Tetapi karena memang pekerjaannya belum selesai, Genwon akan melunasinya jika tujuannya selesai. Dan ketika mafia yang bernama Huhon ini di kantornya, Sengkwon datang ke sana. Sengkwon dulu adalah anggota dari mafia ini. Tetapi di sana Sengkwon ditahan 2 penjaga. Di samping itu Sairoi yang sedang kritis melihat kejadian masa lalunya. Kejadian ketika dia sekolah, Sairoi langsung memeluk ayahnya. Karena kerinduan dengan ayahnya sangatlah kuat. Sengkwon di sini mencoba menerobos masuk dan dihajar 2 orang ini. Sengkwon di sini tidak takut sama sekali, bahkan Huhon di dalam hanya diam saja. Lalu diperlihatkan Suah dan Hyunhee menunggu Sairoi yang masih berbaring dan Sengkwon menelpon Hyunhee. Ternyata saat ini Sengkwon di kantor polisi dan melaporkan para mafia tadi. Hyunhee dan Suah datang menyusul Sengkwon. Hyunhee dan Suah belum tahu kejadian yang sebenarnya terjadi. Lalu ketika mereka keluar, Sengkwon melihat Huhon yang ada di parkiran. Sengkwon lalu mendatanginya. Sengkwon menanyakan di mana Sairoi. Huhon menjawabnya tidak tahu. Sengkwon mengancam Huhon jika Sairoi ataupun Jisoo tak kembali, kau akan mendapatkan balasannya. Sengkwon rela mengorbankan dirinya demi Sairoi. Lalu Huhon pergi. Sengkwon di sini menceritakan kejadian sebenarnya kepada Suah dan Hyunhee. Keesokan paginya di rumah Daehi, Suah bertemu dengannya. Daehi menanyakan keadaan Sairoi. Lalu di sini Suah menceritakan ini semua adalah ulah dari Genwon, tabrak lari dari Sairoi, penculikan Jisoo, dan yang terakhir Genso juga menghilang. Tetapi Daehi tidak percaya itu. Tetapi Suah memberikan bukti ketika Genwon membawa tas yang berada di kantornya Huhon. Dan secara tidak langsung kemungkinan Genwon bekerja sama dengan mafia ini. Daehi marah dan membenarkan jika mungkin ini adalah ulah dari Genwon. Maka dari itu Daehi harus bersiap lagi jika kasus ini akan membuat jangga jatuh lagi. Ketika pagi hari Genso dan Jisoo masih berusaha. Dan di detik inilah Jisoo berhasil melepaskan diri. Dia lalu mencoba melepaskan Genso dan berhasil. Kembali lagi kepada Daehi dan Suah. Di sini Suah memberikan surat pengunduran diri secara langsung dan untuk pertama kalinya Suah memilih pilihannya yang dia mau. Daehi yang pucat menerima pengunduran dari Suah. Lalu di sini Suah memberikan data-data kejahatan yang dilakukan Jangga selama 10 tahun. Daehi marah dan menyuruh Suah untuk segera keluar. Lalu Daehi mengamuk dan membanting-banting data itu. Saat Jisoo dan Genso berusaha kabur, di sini Genso bilang Sairoi lah yang menyelamatkan dirinya ketika Genso akan ditabrak mobil. Genso mengira Sairoi akan mati. Jisoo di sini yakin 100% kalau Sairoi akan tetap baik-baik saja. Ketika Sairoi masih belum sadar, dia berada di alam yang sama dengan ayahnya. Ketika ayahnya akan pergi melewati jembatan yang dimana itu adalah jalan menuju akhirat. Awalnya ayahnya ingin mengajak Sairoi untuk pergi dengannya karena banyak sekali masalah yang Sairoi alami. Tetapi karena masalah itulah Sairoi ingin tetap hidup dan akan menyelesaikannya. Sairoi memeluk ayahnya dan menyuruh ayahnya pergi dengan tenang. Sairoi memiliki teman-teman yang saat ini menunggunya. Sairoi akan menyimpan baik-baik rasa rindu kepada ayahnya di hatinya dan akan tetap menjaganya. Ayahnya tersenyum bahagia mendengar itu. Ayahnya memberikan pesan, dalam hidup kau pasti bisa melewatinya. Ayahnya memegang pundak putranya dan bilang, kau adalah putra yang sangat membanggakan. Teruslah hidup seperti itu. Lalu ayahnya menyeberang jembatan.
Sairoi hanya melihatnya dan saat ini Sairoi tersadar dari koma yang dialaminya. Sairoi duduk dan di sampingnya ada Su'a yang mendekat. Sairoi langsung menangis dengan sangat keras. Lalu datanglah Seng Quan ke sana. Ini pertama kali Seng Quan melihat Sairoi menangis sekeras ini. Karena memang dari dulu Seng Quan sangat mengagumi Sairoi. Lalu diperlihatkan Dahi mendapatkan telepon dari Genwon. Genwon bilang Jisoo dan Genso saat ini sedang bersama dengannya. Genwon mengaku Genso yang akan jadi penerus jangga tidak akan menyakitinya. Genwon melakukan ini hanya karena ingin jadi putra kebanggaan ayahnya. Tetapi karena Dahi salah mendidik putranya, Genwon jadi seperti ini. Genwon ingin mengakhiri semua ini dan bilang lokasinya saat ini. Dahi sangat kebingungan. Lalu ketika Genwon melihat mereka hanya ada Jisoo di sana, Genwon panik dan langsung masuk ke dalam. Dan secara langsung Genso yang sembunyi memukul Genwon. Genwon jatuh kesakitan. Di sini Jisoo awalnya ingin membunuh Genwon dan bisa mengaku kalau dia membela diri. Tetapi Genso menyadarkannya untuk tidak melakukan itu dan mengajak Jisoo untuk segera lari. Lalu diperlihatkan Sairoi yang baru saja terbangun dari koma langsung bersiap untuk mencari Jisoo. Di sini Su'ah mencoba melarang Sairoi. Su'ah memegang tangannya. Sairoi menjawab pertanyaan Su'ah dahulu. Ketika Su'ah dulu bertanya, "Apa kau menyukai Jisoo?" Saat ini Sairoi menjawab pertanyaan itu. Ya, Sairoi menyukai Jisoo. Alhasil Su'ah melepaskan tangan Sairoi. Ketika Sairoi akan segera pergi, tetap saja Su'ah melarangnya karena hal ini sangat berbahaya. Sairoi tetap pergi agar dirinya tetap hidup, dan apalagi kalau Jisoo terjadi apa-apa, Sairoi pasti sangat hancur. Sairoi pergi dengan Seng Quan. Su'ah menangis histeris. Lalu diperlihatkan Jisoo dan Genso lari sekencang-kencangnya. Jisoo sempat terjatuh. Lalu ada sebuah mobil datang ke sana dan ternyata yang datang adalah Huhon dan anak buahnya. Demi mendapatkan bayarannya, Huhon dan Genwon akan membunuh Jisoo terlebih dahulu. Di saat waktu yang sama, Sairoi mendatangi Dahi. Sairoi menanyakan di mana Genwon karena pastinya Dahi mengetahui itu. Dahi saat ini masih ingin untuk melihat Sairoi berlutut di depannya jika ingin tahu lokasi Genwon. Sairoi mengingat masa lalu penyebab semua masalah ini. Dahi tetap saja ingin membuat Sairoi berlutut untuknya. Sairoi yang tetap dengan keteguhannya apakah akan berlutut untuk Dahi. Sedangkan saat ini waktunya sangat mepet. Ya, Sairoi mengalah dengan prinsipnya selama ini dan dia berlutut untuk mendapatkan lokasi Genwon. Dahi tersenyum bengis melihatnya. Dan episode ke-15 berakhir. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Dahi langsung memberikan lokasi Genwon saat ini atau tidak? Lantas Jisoo dan Genso yang dikepung banyak orang gimana nasibnya? Pasti kalian nunggu kelanjutannya. Jadi tunggu video selanjutnya. Matur suwun.